Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, kita semua dalam keadaan sehat. Ini minggu pertama di bulan yang kedua, bulan Februari. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bulan Februari pastinya cenderung dikait-kaitkan dengan hari kasih sayang. Tetapi saat ini hati kita, mari kita sama-sama mau percaya kepada Tuhan karena kasih yang sejati hanya berasal daripada Tuhan. Ketenangan di hati hanya berasal daripada Tuhan. Sebab kasih Allah sungguh nyata dalam setiap kita. Mari jemaat Tuhan, jemaat yang ada di rumah, saat pagi hari ini kita sama-sama mau membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Haleluya. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku
kami tahu Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Walau lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang begitu melimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan Tuhan. Bukti nyata penyertaan dan kasih setia-Mu yang begitu melimpah bagi kami sampai hari ini. Dan dengan iman kami katakan Engkau akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Untuk melewati kehidupan kami yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita hati kami Tuhan karena kebaikan-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Oleh karena itu waktu ini Tuhan kami mau mempergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan selalu melimpah bagi setiap kita. Karena Bapa, Allah, Kristus Yesus selalu ada bagi setiap kita. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, demikianlah kasih Bapa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan kita mau nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya,
Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan di saat kami sendirian Engkau ada Tuhan. Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Karena kebaikan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau menyatakan setiap kebaikan Tuhan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan dengan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyatakan Bapa, Engkau mengasihi setiap kami. Kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau memberikan hati yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Mari nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
berdoa firman Tuhan dengan kasih, Kak Lisa. Kami mengucap syukur Bapa, kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada semua semata-mata karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan sekeliling kondisi kami saat ini Tuhan. Kami hanya bilang Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan sebagai Allah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami boleh beroleh ketenangan Tuhan. Kami boleh Tuhan beroleh jalan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin Tuhan pagi hari ini kami datang Tuhan dengan berbagai persoalan Tuhan. Tapi pagi hari ini juga Tuhan kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu memberikan janji yang pasti bagi setiap kami Tuhan. Allah yang membuat kami Tuhan untuk tidak ragu Tuhan, untuk kami boleh melangkah ke depan Tuhan. Pagi hari ini kami bukakan hati kami Tuhan. Kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau siapkan. Tuhan berikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Apa yang Tuhan hendak berikan bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Biar kami boleh beroleh hati yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa Tuhan untuk melaksanakan setiap apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Kami boleh menjadi taat, kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami akan diberkati, kami akan dikuatkan, kami akan dihiburkan kembali Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah Tuhan dengan kuat di hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk acara pemberitaan firman-Mu. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, Tuhan yang memberkati, sehingga setiap kami yang mendengarnya semua akan terberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mulaikan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Leoni. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa kembali datang berbakti sekalipun online, tetapi saya percaya tetap kehadiran Tuhan ada pada saat kita berkumpul, pada saat kita menyatukan hati kita dengan Tuhan, pada saat itu juga saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini juga saudara di rumah, saya di sini, tapi sekalipun kami terpisah secara jarak, tetapi kami dipersatukan oleh Roh. Roh Kudus menyatukan kita semua. Puji Tuhan, karena adanya yang namanya virus corona dan sebagainya ini, pandemi ini menyebabkan semuanya ini terjadi di mana banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita harapkan terjadi ya. Saya tidak pernah berpikir akan terjadi hal ini. Selama saya ada di dunia ini 73 tahun ya, tidak pernah terjadi seperti ini di mana kita harus berpisah, kita harus ya melakukan segala sesuatu dari jauh, tetapi banyak perkara-perkara yang baik, banyak perkara-perkaranya indah yang boleh kita alami, sekalipun keadaan tidak seindah seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita alami, jalani, tetapi banyak hal-hal yang baik yang boleh kita dapatkan melalui keadaan, melalui yang namanya pandemi ini. Di mana-mana mengatakan pandemi tidak menyenangkan ya. Tapi justru ada hal-hal di mana kita bisa merasakan kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan adanya pandemi ini. Kayaknya itu aneh kedengaran ya.
Bagaimana bisa berterima kasih kalau segala sesuatu kayaknya itu menjadi kacau, kayaknya itu tidak seperti yang biasanya kita lakukan. Segala sesuatu kayaknya itu mesti ya ditata kembali, ditata ulang gitu. Tapi tetap ya, kita melihat ada hal-hal di mana kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang patut kita berterima kasih kepada Tuhan? Untuk apa kita berterima kasih kepada Tuhan sedangkan keadaan tidak menyenangkan? Salah satunya adalah pandemi ini bisa menimbulkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Seperti tadi nyanyian itu ya, jiwaku haus, jiwaku lapar akan Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara, ya Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita lihat di Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63. Judul daripada Mazmur 63 ini adalah kerinduan kepada Allah. Jadi menurut saya pandemi ini, hal yang patut kita bersyukur kepada Tuhan untuk pandemi ini adalah pandemi ini bisa menimbulkan dalam hati banyak orang, banyak jemaat dia, banyak orang-orang dia yang kenal Tuhan itu kembali timbul kerinduan kepada Allah, rindu untuk bersekutu dengan Allah, rindu untuk bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin ada unsur karena takut terkena corona, takut mungkin ya, begitu banyak orang yang menderita karena corona, mungkin ada yang sampai meninggal. Ada rasa lapar, haus, ingin dekat dengan Tuhan. Di Lukas 1 ayat 53, di situ dikatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kalau dipikir, kalau gitu saya lebih baik lapar aja. Biar Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada saya. Yang dimaksudkan lapar di sini bukan hanya lapar secara jasmani karena kurang makan mungkin ya. Mungkin karena pandemi ada yang kurang makan, lapar, tapi bukan itu maksud yang sesungguhnya. Kalau kita lihat di Matius 5 ayat 6, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang lapar yang dimaksud di sini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kebenaran, bukan lapar karena kurang makan, tetapi lapar dan haus untuk mendapatkan kebenaran, ya. Kebenaran itu di mana dan kepingin itu dipuaskan. Kata Tuhan, kalau orang itu lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka akan dipuaskan. Di Lukas 1 ayat 53 dikatakan, Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Rupanya pandemi ini juga membuat kita lapar dan haus akan kebenaran, mencari firman Tuhan. Ya, salah satunya juga saya ya, karena saya juga ada sedikit rasa takut ya, maksudnya itu rasa khawatir. Wow, katanya kalau orang di atas usia 50-an, ya apalagi saya sudah 70 lewat ya, itu lebih rentan terkena, lebih gampang terkena dan lebih gampang untuk tidak akan ada di dunia ini lagi, maksudnya gitu ya.
untuk mengisi kelaparan dan kehausan akan kebenaran itu, kebanyakan ya, bukan hanya saya lihat ada beberapa orang juga yang saya hubungi sama seperti saya ya. Apa yang kita lakukan? Mulai menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan ya. Begitu banyak ayat-ayat ya, yang biasanya kalau biasa-biasa gitu mungkin kita kurang berusaha untuk menghafal. Sebelum ada pandemi ini, waktu saya masih mengajar sekolah minggu di Domba Kecil itu, anak-anak itu yang dari kalau Domba Kecil itu dari gereja mana-mana ya, itu sekolah minggunya itu macam-macam gereja. Yang dari GBI itu mereka itu bilang, "Bu, kita hafal loh Mazmur 91 seluruhnya." Saya pikir wah hebat ya. Ini sebelum pandemi ya. Jauh sebelum pandemi, berapa tahun sebelum itu. Nah, saya pikir tuh dalam hati saya, wah, murid saya aja bisa hafal. Kok saya berusaha hafal ya, tapi tidak hafal-hafal. Karena apa? Kurang bersungguh-sungguh ya. Tetapi pada saat terjadi pandemi ini, karena saya banyak waktu juga, saya berusaha dengan sungguh-sungguh menghafalkan Mazmur 91 seluruhnya ya. Dan karena bersungguh-sungguh saya bisa hafal seluruhnya 1 sampai selesai. Nah, itu adalah keuntungan ya. Itu adalah untuk itu saya merasa berterima kasih kepada Tuhan. Pandemi ini bukan menyebabkan saya takut, tetapi menyebabkan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur melalui pandemi ini ada waktu untuk saya bisa menghafalkan firman Tuhan. Ada Mazmur 91, Mazmur 111, Mazmur, pokoknya ada banyak Mazmur yang saya suka menghafalkan ya. Puji nama Tuhan, itu adalah hal-hal positif yang saya dapatkan untuk mana saya berterima kasih kepada Tuhan karena pandemi ini. Bukan suatu kekecewaan, bukan suatu hati yang tambah sedih, tetapi justru berterima kasih adanya pandemi ini, saya punya kesempatan untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Saya punya kesempatan untuk haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu ternyata benar-benar ya memberikan makanan untuk jiwa, untuk roh kita ya, yang haus dan lapar itu. Nah, dan juga apa? Karena pandemi ini ya, Daud ini kan kerinduan pada Allah ini adalah Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara bisa bayangkan ya, di padang gurun. Padang gurun itu tempat di mana tidak ada manusia. Ya mungkin ada bebatuan, mungkin ada sedikit pohon di sana sini, tetapi tidak ada manusia dengan siapa Daud bisa berkomunikasi. Padahal kita sebagai manusia ini kita butuh berkomunikasi ya. Kalau tidak ada orang yang kita bisa berkomunikasi, kita sendirian, rasanya itu kayaknya hilang keseimbangan ya. Kita hilang sukacita. Kayaknya hati kita itu tidak bisa senang, tidak bisa menceritakan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang mematikan. Tidak ada orang bisa kita ceritakan apa yang ada di hati kita. Ya. Tapi justru di dalam kesepian, kesendirian, padang yang tandus kering itu kata saya bacakan lagi ayat yang kedua ya. Dari Mazmur 63. Kata si Daud, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau." Ketika dia sendirian sunyi sepi gitu, dia mencari Tuhan, ya. Jiwaku haus kepadamu. Kayaknya kadang-kadang kita dalam keadaan tertekan, keadaan kesepian gitu, jiwa kita tuh mencari ya, mencari sesuatu atau seseorang di mana kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan Daud ini berkata, jiwaku haus kepadamu, kepada Tuhan. Tubuhku rindu kepadamu.
dia haus kepada Tuhan dan dia rindu kepada Tuhan, ya. Dan saya sangat bersyukur, ya, kita juga mengalami masa yang seperti ini, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saat-saat ini seolah-olah kita tuh mengalami seperti, ya, ada tanah yang kering atau yang tandus, tidak ada air. Kita merasa, ya, semuanya itu kok tandus, ya. Tapi justru keadaan seperti ini menimbulkan suatu kehausan untuk apa? Suatu kelaparan, kehausan akan firman Tuhan, akan kebenaran. Ya, haus akan kebenaran berarti haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Puji nama Tuhan. Banyak orang-orang yang justru karena pandemi ini tidak bisa datang kebaktian tatap muka dan harus kebaktian online, merasa dan mengeluh, nggak enak ya kebaktian gini ya, aduh enaknya tatap muka ya, enak di dalam gereja bisa sukacita, bisa merasakan ada kegirangan. Kalau di sini di rumah sendiri gini, kurang menyenangkan, merindukan tatap muka, yang merindukan kebaktian tatap muka. Yang tadinya mungkin sebelum pandemi rasanya kayak biasa-biasa aja. Kebaktian ya gitu-gitu aja. Seperti rutinitas. Kebaktian seperti rutinitas. Bukan dengan kerinduan, bukan dengan suatu keinginan, aduh mau ya, aduh ya ke gereja ya, senang gitu ya. Nah sekarang baru bisa menghargai betapa indahnya, betapa enaknya kalau kita bisa datang ke rumah Tuhan, bisa bertepuk tangan bersama, memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Itu sangat menyenangkan ya, di dalam kumpulan, di dalam satu persekutuan. Sekarang dalam keadaan seperti ini baru bisa menghargai, yang artinya kebaktian tatap muka ya. Puji nama Tuhan, itu indah juga, maksudnya bisa menghargai sekarang. Kalau nanti Tuhan sudah beri bisa tatap muka lagi di gereja, pasti ada sukacita besar ya. Pasti akan orang-orang akan lari-lari mungkin ya, datang untuk memenuhi rumah Tuhan, dan sukacita bisa bertemu satu dengan yang lain, tidak lagi dengan takut-takut, tetapi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Waktu jiwanya rindu, haus akan Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan. Pada saat dia mencari hadirat Tuhan, dia mendapatkan apa? Melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Seringkali kita karena sudah terbiasa, anggapnya biasa-biasa aja, kita tidak bisa melihat kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita rindu, kalau kita tuh sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan menyatakan dirinya, ya, supaya kita yang rindu bisa melihat kekuatan dan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Itu adalah hal baik untuk mana saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang lain ya, yang membuat kita juga sedih. Ada kekasih-kekasih kita yang sudah dipanggil Tuhan duluan ya. Tetapi saya percaya mereka itu ada bersama Tuhan ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan ya. Dan yang terakhir saya dengar adalah Bapak Pendeta Yakub Nahuai ya, sudah dipanggil Tuhan juga. Saya pikir Tuhan mungkin di sorga ada sorak-sorai, ada KKR mungkin ya, hamba-hamba Tuhan semua kumpul dan semuanya memuji memuliakan nama Tuhan ya. Mereka di sana, udah di sana. Kita yang masih di sini, mari ya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kita kesempatan, berarti biarlah kita juga selalu merindukan, selalu merasa haus
dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan firman Tuhan. Ya. Dan biarlah firman Tuhan selalu memuaskan hati kita, membuat kita menjadi sukacita karena Dia Tuhan adalah murah hati. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia itu selalu memberi sukacita di tengah kesedihan, di tengah keterpurukan. Ya. Dia senantiasa masih tetap menyediakan penghiburan, kekuatan, dan sukacita. Itu adalah salah satu hal yang saya dapatkan di mana saya mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu timbulnya kehausan dan kelaparan akan kebenaran atau akan firman Tuhan. Terus ada lagi ya, dalam menjalani hari-hari ini, hari-hari ya yang penuh dengan ketidakpastian ini ya, ada lagi banyak hal yang kita dapatkan ya, yang saya alami dan saya itu bisa rasakan sukacita. Kenapa? Selama pandemi waktu baru mula-mula itu terasa kayak bingung ya, gimana nantinya tuh gimana, nggak bisa keluar, apalagi usia yang seperti saya tidak boleh keluar katanya, jangan keluar ya, kamu jangan kemana-mana ya, kamu di dalam aja ya, kamu jangan pergi-pergi ya. Aduh, nggak boleh pergi, nggak boleh keluar, terus ngapain di dalam terus ya? Ya memang bisa sih baca Alkitab, hafalkan ayat, banyak juga ya, tapi namanya juga manusia ya, ini jiwa, ini kepinginnya juga bebas ya, kepinginnya juga mau ada di luar, di luar sana kan ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, puji nama Tuhan, saya juga mendapatkan atau saya merasakan syukur sama Tuhan selama bulan-bulan pertama pandemi itu, waktu saya juga tidak tahu gimana ya, apa caranya gimana ya untuk bisa ya, kita kan mesti makan, nah kalau tidak boleh keluar, nah masa tidak bisa itu, tidak bisa belanja, gimana? Online tidak ngerti, saya orangnya gaptek, tidak bisa online ya, gimana ini? Tapi puji nama Tuhan, Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita ingat firman Tuhan di Mazmur 23 itu begitu jelas mengingatkan kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu teringat ya. Matius 6 ayat 26 yang mengatakan, tengok itu burung di udara, dia tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan tidak lupa memberi dia makan. Masakan kamu manusia, terlebih lagi kamu, dia pasti tidak akan melupakan kamu. Dan benar, betul ya, itu saya alami. Puji nama Tuhan, saya tinggal sama adik saya ya. Adik saya waktu masih permulaan itu masih ke sekolah beberapa kali, tetapi lama-lama karena itu online, dia akhirnya memutuskan ya. Dia bilang, saya tidak mau lagi ngajar, saya tidak, sudah sampai di sini aja. Sampai itu direkturnya itu bilang, kamu ini pikir yang benar Bu, sudah kalau bisa bantu. Sejak usia 55 mestinya dia itu sudah pensiun, mestinya ya. Tapi karena masih diperpanjang, jadi sampai usia 67, baru tahun lalu 67 tahun tuh, dia masih ngajar maksudnya ya, masih membantu mengajar di IPK itu. Tapi waktu online dia juga gaptek seperti saya ya. Dia tuh juga tidak ada keinginan untuk belajar ya teknik-teknik yang sekarang ini, dan akhirnya dia putuskan, Pak sorry saya udah ambil keputusan tidak mau lagi mengajar, udah sampai di sini aja. Mereka juga ya udah kemauan adik saya sendiri, dan dia juga sudah tidak lagi mengajar ya. Tetapi yang saya lihat adalah sekalipun adik saya sudah tidak mengajar, sekalipun saya juga di domba kecil juga mengajarnya tidak lagi, biasanya tuh 2 kali seminggu jadi cuma sekali seminggu, dan lakinya online. Tapi itu heran ya, ada aja
ya, yang kirim makanan, kirim kue, kirim apa, ada saja. Sampai kadang-kadang kita waktu ada orang datang gitu ya, Gojek gitu, aduh ini dari mana ya, kalau dari siapa Pak, untuk siapa, takutnya kita sudah terima, siapa tahu bukan untuk kita, untuk orang lain ya, itu kita tanya, untuk siapa? Iya kan Ibu Naomi ya, iya Ibu Naomi. Dari mana? Nah, takutnya nanti mungkin jadi Ibu Naomi, kalau orang lain Naomi ya gimana ya, dia sebutkan nama, oh ya betul baru terima ya. Tapi itu terjadi berulang kali ya. Itu masih baru-baru itu. Sekarang ya sudah enggak ya, itu masih baru-baru itu. Mungkin orang-orang pada memikirkan, ini kan sudah tua-tua, Ibu Naomi saya udah lewat dari 60, saya lewat 70. Jadi mereka tuh mungkin pikir orang tua-tua mungkin tidak ada makanan ya. Jadi mereka tuh ada yang kirim makanan gitu. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya teringat akan apa? Teringat akan Nabi Elia. Waktu Nabi Elia itu dikejar atau dicari oleh si Ahab itu karena Nabi Elia mengatakan tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Ahab begitu marah karena memang hujan tidak turun, terjadi kering, dan akhirnya Elia ini ya oleh Tuhan disuruh sembunyi. Dia disuruh sembunyi di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itu pasti tidak ada orang ya. Dan saya yakin Elia juga mengalami apa yang kita alami sekarang, PSBB. Tidak boleh dekat-dekat orang. Kalau dia diketahui di mana keberadaannya, pasti dia akan ditangkap dan dia akan dihukum atau dibunuh oleh si Ahab itu ya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, waktu dia ada di Sungai Kerit itu, Tuhan bilang pada Elia, pada si Nabi Elia, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tuhan sudah bilang sama Elia sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, aku akan ngirim burung-burung gagak dan kamu akan dapatkan makanan ya. Kamu boleh minum dari Sungai Kerit itu. Selama musim kering itu ya, tidak sampai selesai sih, ada waktunya ya. Sampai Sungai Kerit itu kering, Elia di situ sendirian. Saya lagi pikir, Elia kok bisa ya sendirian gitu lama ya? Mau ngomong sama siapa? Atau dia mau ngomong sama burung-burung? Dia ngomong sama siapa? Tapi toh dia bisa ya bertahan. Sampai Sungai Kerit itu kering. Waktu sudah kering, mungkin Elia pikir, wow, sudah kering, aku minum apa? Mungkin burung gagak tidak lagi kirim makanan ke dia. Setiap pagi dan petang, waktu sebelum Sungai Kerit itu kering, ada burung-burung gagak bawa roti dan daging. Dan ia minum dari sungai itu. Tuhan itu luar biasa. Waktu Sungai Keritnya kering, tidak ada lagi burung gagak kirim dia makanan. Tuhan kasih dia perintah. Bersiaplah kata Tuhan, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Seorang janda, kalau dipikir secara logika, janda itu kan tidak punya apa-apa. Mengapa Tuhan tidak suruh dia ke orang yang kaya, tapi seorang janda yang tidak punya apa-apa. Tapi kata Tuhan, kamu akan diberi makan oleh seorang janda. Elia itu menurut. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari ini? Apapun yang kita alami sekarang ini, dengar apa? Dengar suara Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Turut apa kata Tuhan. Kalau kita menurut apa kata Tuhan, kita tidak akan mengalami kekurangan. Ya. Di mana-mana kekurangan. Tapi Elia, dia tidak kekurangan. Kenapa? Ternyata janda itu sekalipun dia cuma punya sebuli-buli minyak dan segenggam tepung. Tetapi dengan kuasa Allah,
Elia mengatakan itu minyak dan tepung tidak akan berkurang, tapi buatkan dulu untuk aku, ya, roti bundar. Ya. Janda itu menurut, ini lagi menurut, mentaati apa yang diminta oleh Tuhan dari kita. Ketaatan kita akan firman Tuhan. Marilah, selama ada musim pandemi ini, ada waktu yang begitu luang, ya, mari kita cari firman Tuhan. Kita dekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa tahu apa kehendak Tuhan. Kita bisa mentaati Tuhan. Dan kalau kita mentaati Tuhan, banyak yang bisa terjadi. Ya. Mungkin tidak semua yang kita angan-angankan terjadi, tetapi yang pasti adalah yang penting Tuhan bikin itu bisa terjadi. Ya. Puji nama Tuhan. Akhirnya Elia dia diberi makan oleh seorang janda. Cara Tuhan memang tidak bisa kita bayangkan, ya. Tidak bisa kita katakan harusnya begini dong. Kan mau kasih makan, ya harusnya mesti orang yang kaya dong. Masa janda? Tapi cara Tuhan itu bukanlah cara kita. Jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Ya, mari kita itu serahkan pada Tuhan. Ikuti aja jalan Tuhan. Ikuti aja cara Tuhan. Jalani aja kehidupan ini. Jalani, taati, dan kita akan mengalami pimpinan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Selama pandemi sampai sekarang, puji nama Tuhan. Selalu kalau ada orang telepon, Bu Leonie, gimana? Baik-baik, baik-baik, puji Tuhan. Ya mungkin dia pikir, aduh mungkin Bu Leonie sakit. Enggak, baik-baik, Tuhan pelihara. Tidak kekurangan, Tuhan pelihara, ya. Tuhan selalu pelihara. Tidak pernah dia biarkan kita. Dia selalu pelihara kita. Dia yang memelihara burung di udara. Masakan dia tidak pelihara kita, ya. Kata firman Tuhan, terlebih pula kamu. Kalau burung aja dipelihara, terlebih pula kamu, ya. Kamu ini manusia. Kamu ini adalah ciptaan yang terindah dari Tuhan. Kalau dalam bahasa itunya masterpiece, ya. Kita ini ciptaan yang mulia dari Tuhan, ya, luar biasa. Makanya kita ingatlah akan firman Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan firman Tuhan. Ingat-ingat lagi semua firman Tuhan yang pernah kita pelajari, yang pernah kita hafalkan, yang pernah kita baca. Ingat semuanya itu. Dan biar firman Tuhan itu selalu menjadi pegangan untuk kita. Menjadikan kita bisa maju di dalam kehidupan ini. Nah, apalagi yang saya alami, ya, yang patut saya berterima kasih. Ada pemeliharaan Tuhan, ya. Ada Tuhan memberikan kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Dan ada juga apa? Bisa mengalami pertolongan, ya, di dalam satu grup. Karena saya mengajar, ada guru-guru itu muda-muda itu pintar-pintar. Mereka itu tidak gaptek kayak saya, mereka itu pintar-pintar, ya. Mereka itu tahu semua teknik-teknik yang apa aja, laptop dan sebagainya. Saya tidak ngerti apa itu semua, ya. Tapi ketika karena mau tidak mau memang zamannya begini. Mengajar harus online, tidak ada murid di sekolah, tidak ada yang bisa datang, tidak ada yang berani datang juga, memang tidak boleh datang. Kita guru-guru harus mengajar melalui online. Saya ini paling gaptek, saya tidak tahu bagaimana, ya. Tapi puji nama Tuhan, di sekolah, ya, ada guru yang selalu mendampingi saya. Dan dia yang menyiapkan semua buat saya. Semua yang harus dengan teknik itu dia yang siapkan. Saya tinggal ngomong, ya. Dan itu saya pikirkan, Tuhan terima kasih. Engkau memberi saya orang-orang yang begitu baik, ya, yang mau menolong saya. Kalau guru-guru itu pikir, Bu Leonie, merepotkan, lakukan sendiri. Saya juga tidak bisa apa-apa, ya. Tetapi ternyata mereka bukan begitu, ya. Saya ingat akan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada kerjasama, saling menolong, menanggung beban, ya. Beban saya mengajar, saya tidak bisa tanpa ditolong, dan mereka menolong.
bertolong-tolongan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya boleh mengalami ditolong ya, ditolong untuk bisa meneruskan tugas saya. Puji nama Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberi hati yang baik kepada rekan-rekan guru saya ya, sehingga mereka itu selalu siap untuk membantu saya. Luar biasa Tuhan. Untuk ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Makasih ya, ada guru-guru yang begitu baik yang membantu saya, sehingga saya bisa meneruskan tugas-tugas saya. Dan ada lagi satu, yaitu Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup karena banyak murid yang tidak masuk, tidak datang, atau juga tidak mau lagi belajar ya. Banyak. Begini, sekolah domba kecil itu playgroup ya, TK itu banyak orang-orang yang suruh online gini ya ngapain, repot aja, kita sudah repot kita bayar lagi, enggak usah sekolah. Nah, banyak sekolah-sekolah tutup karena itu. Domba kecil juga mengalami, ada banyak murid-murid yang tidak lagi mau datang untuk belajar, mereka lebih baik tidak di rumah aja, mamanya ngajar sendiri bisa juga ya. Tetapi saya merasakan luar biasanya Tuhan itu apa? Dia tidak membiarkan kita kekurangan. Saya yakin ya, seluruh karyawan domba kecil itu tidak ada yang kekurangan. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya. Tidak pernah terpikir, ya, tidak pernah terpikir bagaimana Tuhan itu bisa mencukupi untuk bisa menggaji kami guru-guru, ya, sehingga tidak kekurangan. Itu semua itu dari Tuhan. Ya. Di Roma 9 ayat 16 dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah itulah yang membuat kita itu terpelihara, tidak kekurangan, ya. Kemurahan hati Allah bukan karena orang-orang, karena ya domba kecil orang-orangnya atau pimpinannya itu adalah orang-orang yang hebat atau enggak ya, bukan. Tetapi karena kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah itu menyebabkan pimpinan dari domba kecil itu bisa ya menolong sampai karyawan tidak ada yang kekurangan. Itu luar biasanya Tuhan yang saya alami selama ini ya. Dari ayat-ayat firman Tuhan mengatakan itu bukan tergantung orangnya, bukan tergantung usahanya, tergantung dari kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Allah. Saya kadang-kadang juga dengar ada orang-orang yang mengeluh, waduh, saya ini dikurangi jam kerja saya, jadi upah saya juga dikurangi. Tapi puji nama Tuhan ya, sekalipun saya ini biasanya 2 kali seminggu, cuma sekali seminggu, tetapi saya tidak mengalami kekurangan. Tuhan terus mencukupkan. Puji nama Tuhan. Satu hal lagi ya, sebagai penutup, saya mau ingatkan ya, ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan apa? Firman Tuhan di Roma 1 ayat 17 mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita mau hidup, marilah kita hidup oleh iman. Dikatakan orang benar. Apakah saya orang benar? Belum tentu. Ya, saya berusaha menjadi orang benar, tetapi saya belum tentu orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Bukan karena usahanya dia benar, bukan karena perbuatannya yang baik dia benar, tetapi orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Allah membenarkan dia. Kenapa? Karena Allah tidak melihat kepada saya. Dia tidak melihat kepada keadaan saya yang serba kurang ya, kurang pintar, kurang mengerti teknik, kurang terampil, kurang banyak hal. Tapi dia melihat kepada Yesus,
anaknya yang tunggal, yang rela mati di atas kayu salib di bukit Golgota, yang rela menanggung semua dosa, kesalahan, kelemahan diri saya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya, karena kita semua. Yesus sudah dijadikan dosa, supaya dalam Dia, dalam Yesus itu, kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita bukan benar atas diri kita, atas usaha kita atau atas kebaikan kita, tapi karena Yesus. Yesuslah yang membuat kita dipandang benar oleh Allah. Allah melihat kita melalui Yesus, putranya yang tunggal. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalaupun ya kita harus hidup oleh iman, dan kita tahu orang benar yang hidup oleh iman. Tapi biarlah kita ingat, kita benar bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita. Kita benar karena kita dibenarkan oleh Yesus. Tuhan melihat kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, putranya yang tunggal. Puji nama Tuhan. Dalam semuanya ini, biarlah kita selalu ingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Dia tidak lama lagi akan datang kembali ke dunia ini. Dia akan angkat kita, dia akan bawa kita bersama dia. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini, mari kita mau bangkitkan semangat kita untuk terus mencari, mendekatkan diri kepadanya. Belajar, mengerti lebih lagi akan firman-Nya. Mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman-Nya. Pasti kita tidak akan ke kanan atau ke kiri. Kita akan lurus mengikuti Dia. Mengikut Yesus. Biar itu menjadi keputusan kita. Ikut Yesus. Ikut Yesus dengan apa? Iman. Ya. Kita tidak bisa ikut Yesus dengan kekuatan kita sendiri. Banyak hal yang membuat kita jadi takut, menjadi tergendala. Tapi mari kita ikut Yesus dengan iman. Biar ada iman dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Biar iman itu yang memimpin kita, sehingga kita boleh senantiasa pada jalan Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, kita doakan ya supaya pandemi cepat berlalu, tapi kita tetap mengucap syukur pandemi ini atas izin Tuhan terjadi untuk banyak kebaikan yang boleh kita alami. Untuk mana kita patut mengatakan terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biar selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, katakanlah terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh ku alami. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Engkau Allah yang maha kuasa. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita tahu Dia Allah yang maha kuasa. Dia El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Mari kita datang kepadanya. Dan kita percayakan hidup kita ke dalam tangannya. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Mari Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Tuhan, Engkau dalam hati kami, Engkau timbulkan dalam hati kami kerinduan selalu dekat padamu. El Shaddai.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang penuh kasih dan kuasa. Oh Bapa di surga, Engkau begitu baik Tuhan. Selama masa-masa sulit, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu, pemeliharaanmu kepada kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, sampai pada hari ini kami boleh menikmati perlindungan, penyertaan, pemeliharaanmu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari di depan ini, kami terus boleh memandang kepadamu. Kami boleh terus menyandarkan diri kepadamu. Terus percaya bahwa Engkau Allah kami, tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau sudah berjanji, Engkau menyertai sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pimpinan, perlindungan, pertolongan-Mu sepanjang perjalanan hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, biarlah kami boleh ingat selalu akan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami. Biar kami boleh selalu dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, Tuhan Bapa yang baik, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada hari ini, melayani puji-pujian, melayani melalui musik. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan. Kami percaya tidak sia-sia. Engkau melihat dan Engkau akan memberikan berkat-Mu. Engkau memelihara, Engkau menyertai. Terpujilah nama-Mu. Juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Lis Tuhan. Tolonglah kepada Ibu Lis di dalam beliau Tuhan. Mungkin kadang-kadang merasa sendiri, tapi biarlah Tuhan Engkau ingatkan beliau. Ada Engkau di sampingnya selalu. Ada Engkau yang menopang dia selalu. Memberi kekuatan, memberi terus Tuhan semangat supaya beliau boleh meneruskan tugasnya untuk membawa jemaat makin dekat. Jemaat boleh makin mengasihi Engkau. Jemaat makin boleh merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa pelayanan juga dari multimedia. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang Engkau sudah memberikan bekal pengertian tentang segala macam peralatan yang canggih. Tuhan kiranya menambahkan sehingga Tuhan bisa terus Tuhan bisa melayani Tuhan di dalam segala keperluan pelayanan di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang bertugas di dalam hal ini. Kami percaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Engkau melihat, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Biar seisi pastori di tempat ini Tuhan memberkati, tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan apapun yang diperlukan. Engkau kirimkan, Engkau siapkan, dan Engkau memberikan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Engkau berkuasa mengadakan segala perkara. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu, agar tidak ada jemaat satupun yang merasa kecewa, tidak ada satu jemaat pun yang mengundurkan diri, tetapi biarlah jemaat-Mu bagaikan domba-domba yang terus Tuhan merasakan sukacita karena boleh Tuhan memakan rumput dari padang rumput yang hijau. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan, kami percaya Engkau gembala yang baik, dan biarlah kami sebagai jemaat-Mu menjadi domba-domba-Mu yang selalu merasa sukacita dalam penggembalaanmu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati segala usaha anak-anak-Mu, jemaat-Mu, pekerjaan mereka. Dan Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan, kami percaya dengan berkat anugerah-Mu, mereka akan berkelimpahan, mereka tidak akan kekurangan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Saya percaya kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Dan sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita sehidangan di dalam kebenaran firman Allah, yaitu di dalam meja Tuhan. Mari kita akan memulaikannya. Saya akan membacakan buat saudara di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi yang di tangan kita ada tubuh Kristus dan darah Kristus. Jadi ini merupakan satu peringatan. Kita memperingati bagaimana pengorbanan Yesus, kasih Yesus yang begitu besar, yang mau menyelamatkan saudara dan saya. Dia mengampuni segala dosa kita. Dan sekarang roti ini ada di tangan kita. Tubuhnya ada di tangan saudara dan saya. Mari kita yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita bersyukur. Jadi tubuh ini ada di tangan saudara dan saya. Kita angkat sambil bersyukur, lalu kita akan makan bersama. Kita memperingati karena kita bersyukur pengorbanan Kristus untuk keselamatan saudara dan saya. Dan sampai pada saat ini kita ada di dalam Dia, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur, lalu kita akan makan bersama. Terima kasih Bapa di surga buat pengorbananmu, buat kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami. Dan Engkau rindu untuk menjadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Sebab itu kami ada pada malam ini. Terima kasih. Inilah peringatan kami untuk tubuh-Mu yang Engkau sudah korbankan bagi kami, menghapus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan yang di tangan kanan kita. Dan Dia katakan pengorbanan darahnya menebus kita semua. Puji Tuhan, membuat kami ada dan menjadi anak-anak ketebusannya. Mari kita angkat bersama, kita mengucap syukur dan kita minum bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami memperingatinya. Karena sungguh dahsyat pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak ketebusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Puji Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga buat waktu yang indah kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kau mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh terus ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Kami boleh menjadi milik-Mu Kristus. Dan Kristus ada di dalam kami. Kami bilang terima kasih dan menjadi kehendak-Mu untuk kami menikmati kepenuhan-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Kami terlalu percaya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus membawa kami kepada kepenuhan-Mu. Dan kami boleh jadi saksi-Mu, kami boleh jadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh terus mempermuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Inilah yang menjadi peringatan kami kepadamu yang begitu mengasihi kami dan mengasihi, terus mengasihi sampai kami dapat bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan Allah. Kami berterima kasih buat malam hari ini, buat penguatan-Mu lewat kebenaran-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Terpujilah Tuhan, ajaib dan mulialah Engkau bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih kemurahan-Mu yang sudah menolong dan memberkati kami semua yang ada mengikuti ibadah online ini. Entah itu sekeluarga, bahkan semua orang isi rumah kami masing-masing. Kami terlalu yakin tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Tapi Engkau kehendaki setiap kami boleh menikmati kekuatan Allah, berkat Allah. Membuat kami di sepanjang minggu yang berjalan ini melihat tangan kasih Tuhan yang dahsyat menuntun kami kepada kehendak dan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan turunlah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai pagi hari ini bahkan sampai hari Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.